Shalom. Halo ya. Selamat beribadah kembali di rumah Tuhan pada sore hari ini. Berdiri, kita sembah kita naikkan pujian kita, mencari wajah.
kemuliaan-Mu ya Bapa. Bukan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan untuk menerima Tuhan berkat firman-Mu ya Bapa. Kami siap Tuhan menaikkan pujian Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Engkau yang naik disembah Tuhan, karena Kau yang naik menerima pujian Tuhan yang kami naikkan Tuhan pada sore hari ini Bapa. Kami ingin Tuhan, kami ingin Tuhan merasakan hadirat-Mu Bapa. Kami ingin Tuhan, kami rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Kami rasakan Tuhan kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan teman kami Tuhan tidak hadir Tuhan. Tuhan tolong melindungi mereka dalam keberadaan Tuhan. Berapi hatinya Tuhan agar mereka datang kembali Tuhan ke rumah-Mu ya Bapa. Bersama-sama Tuhan menaikkan pujian Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarkan Roh-Mu Tuhan memenuhi ibadah ini Tuhan, memenuhi tempat ini Tuhan, agar pujian kami naikkan Tuhan dapat menjadi kemuliaan bagi nama Bapa. Kami siapkan hati kami, berikan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tandakan pujian yang kedua, tak pernah ragu.
Surprise kecil. Kenaikan pujian bersama Mahmud Step Musik. Bersamamu
karena Engkau masih memberikan kami kesehatan Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk bersama-sama beribadah di tengah rumah-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk pengorbanan-Mu ya Bapa, yang salah ya Bapa, untuk menebus segala dosa kami ya Bapa, orang-orang berdosa ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Bapa, Tuhan, kami sudah selesai memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau urapi Tuhan hamba-Mu ya Bapa yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau buka telinga kami ya Bapa, Kau buka hati kami juga Tuhan, untuk kami bisa menerima apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa, supaya kami bisa melakukannya di hari-hari kami ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik ya Bapa, kami juga Tuhan sudah memberikan persembahan dan kepada Tuhan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik ya Bapa. Hanya ini doa kami ya Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara itu selamat datang Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Biar kiranya pujian kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya, tema pada sore hari ini ada yang bisa membacakan? Satu, dua, tiga. Ada yang tahu artinya? Hah? Yang keras tuh, nggak akan disalahkan kok. Cara memandangku. Ya, kalau di sini kan ada iunya. Caramu memandangku. Ya, bagaimana sebenarnya cara Tuhan sendiri memandang kehidupan kita nih anak-anak remaja, ya, yang kalian itu sedang beranjak dari anak SD yang harus nurut sama orang tua dan mulai beranjak kepada naik ke SMP yang punya pengertian sendiri, ya, yang pengennya apa-apa sendiri. Nah, bagaimana sebenarnya cara Tuhan sendiri memandang kita, terutama bagi umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus? Yuk kita sama-sama belajar sore hari ini. Lukas 18 ayat 9. Lukas 18 ayat 9 ya, sampai 14. Ya, siap. Mulai dari Floren baca ayat 9. Ya, ayat 9. Lukas 18 ayat 9. Nanti bergantian, Maria, terus Febi pindah ke Mate, terus ya. Lukas 19 ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut. Lanjut. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan maling, bukan berzina, dan bukan juga seperti pemungut. Terus lanjut. Lukas 19 ayat 13. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persembahan dari segala Lukas 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata,
Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya, terus? Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Iya, terima kasih. Ya, terakhir ayat 14, kembali ke ayat 9. Tadi sebagian membaca, apa yang ditunjuk yang baca, yang nggak ditunjuk nggak baca. Teman-teman dapat apa tentang apa yang kalian baca pada malam hari ini? Yang jawab bukan orang tua ya, anak muda remaja. Ya, yang tadi kalian baca itu apa? Ini mengasah, sama juga kalian di sekolahan, kalian disuruh baca buku, pasti guru bilang apa yang kamu baca itu? Ada yang dapat ini dari 9 ke 14. Berarti ada berapa ayat? Ada 5, cuma 5 ayat ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 ayat. Kalian punya kesimpulan dari 6 ayat ini yang kalian baca? Ada yang paham yang kalian baca tadi? Ya, ada sama saya, kita ulang lagi ya. Nggak ada, ini sering dibawakan loh. Ya, masa nggak ada sama sekali yang nempel? Waduh, benar-benar perlu didoakan ibu muda romansa. Dan kesimpulan itu ada di akhir ayat 14. Coba buka ayat 14. Ya, dari segini banyaknya, kalian ranking 1, ranking 3, ranking sekalian, baca 6 ayat, nggak ada yang bisa ngambil kesimpulan. Gimana kalian itu bikin status di grup, baca ayat Alkitab, hanya baca komik, apa baca Alkitab? Sekedar saja sip. Nah, ini kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Ada yang tahu? Ayo. Gak ada yang tahu juga? Ini loh ayat 14. Jangan orang tua. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi kesimpulannya nggak tahu juga Odin. Ya, wah bahaya nih, bahaya. Bisa ranking 1 sekolahan, curiga saya ini. Orang sombong dan orang rendah. Nggak tahu saya ditulisnya sini, kalian bisa jawab. Catatan saya ini tulisannya, ya benar, kalian bisa jawab. Ya, ini cerita tentang orang sombong dan orang rendah hati. Ada yang di sini sombong? Gak ada ya, cuma saya doang. Ada yang di sini rendah hati? Ada? Suka menolong? Rajin menabung? Ya. Orang sombong gak akan mengakui dia sombong, betul? Karena apa? Ya, hanya pembasket sombong yang baru ngomong sombong ya. Ya, orang rendah hati pun tidak akan berkata bahwa saya itu rendah hati. Ya, misalnya saya ambil contoh, Maria, saya ini sombong loh. Kamu tahu nggak? Saya ini sombong. Maria nggak akan percaya bahwa saya ini sombong. Karena apa? Mengakui, berkata saya sombong. Saya ini rendah hati loh, Maria. Nggak akan mengakui. Oh, dia tuh rendah hati. Nggak akan mengakui. Kenapa? Karena saya hanya ngomong, hanya berkata-kata saja. Ya. Malah ada yang bilang, yang lebih parah gini, saya rendah hati loh, suka menolong, suka menabung, suka membantu orang. Ini merendah dalam ketinggian, pamer, ya.
Yuk balik ke dua cerita ini. Di sini ada dua oknum. Siapa aja oknumnya? Orangnya siapa aja kalau ada oknum? Hah? Ini kalau CCA antar gereja kalian dapat 0, beneran? Beneran? Ya. Apa? Orang Farisi dan pemungut cukai. Menurut kalian, saya kasih lagi pertanyaan lagi ya, ulangan-ulangan. Doa mereka berdua tadi yang dibacakan itu ayat 9 coba balik lagi. Ya. Ayat 9 kalian. Nah, mereka itu dua-duanya berdoa dalam cerita yang dicatat diperumpamakan oleh Yesus. Menurut kalian yang benar mana doanya? Pemungut cukai atau orang Farisi? Ini menurut kalian ya, menurut manusia. Doanya yang mana yang benar? Ya, ayat 8 coba. Ayat turun 10. Doa orang Farisi. Ya, turun kaki 11. Tuh, doa Farisi. Semua orang, bukan perampok, bukan orang lain, bukan zina, bukan juga seperti pemungut yang tadi. Puasa, mengembalikan persepuluhan. Ya, menurut kalian, nah yang orang Farisi turun ayat 12 sampai 13. Saya jadi diduga, tumben, karena kalian nggak bisa jawab, bingung jadi. Nah terus, ini doa orang Farisi. Nah, bahkan dia tidak berani melihat ke langit. Dia turun sampai tunduk, mengaku dosa, minta dikasihani. Jadi menurut kalian sebagai manusia, doa yang benar yang mana? Menurut manusia loh. Maria bisa jawab. Ranking 1 loh di sekolahan. Kamu enggak ya? Ranking 2 ya? Ranking 3 dari 40 yang penting lah. Ada yang bisa jawab? Nggak ada yang bisa jawab. Peron. Hah? Pemungut cukai dari Kamade. Ada lagi? Hah? Oh Jeffrey? Ada? Moses? Ya. Bang Juna? Nggak ada? Ayo kita belajar ya. Jadi doa siapa yang benar itu menurut manusia? Ya, yuk. Yang pertama doa Farisi. Ya. Ayat kembali lagi ke 11. Orang Farisi itu berdiri berdoa dalam hatinya. Jadi enggak ngomong. Ya. Enggak ngomong, dia hanya berdoa bersama Tuhan. Ya, saya bacakan. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Ngomong mengucap syukur. Kalian kalau pagi berdoa mengucap syukur nggak? Malah lupa udah langsung masuk kamar mandi. Terlambat kesiangan. Iya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan merampok, bukan orang lain, bukan berzina, dan bukan juga seperti pemungut kali ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Di sini ada anak muda. Ya ada. Aku memberikan persepuluhan. Ada anak muda di sini? Enggak ada. Enggak tahu kalian dapat uang loh dari tante kalian. Belajar itu ada berkatnya sendiri. Ya, bukan gereja mau minta duit ke kalian. Itu sesuai dengan perjanjian dengan Tuhan. Ya. Apa yang kalian dapat, sisihkan.
Suci kan kalau persembahan mungkin dari mama ya. Ya kan, kalau persembahan dari mama. Tapi kalau orang kayak jajan, saya jajan 15.000, saya mau buat apa? 1.500. Kata Moses, 15.000 buat Tuhan, 1.500 kalikan sebulan berapa? 10 hari aja udah 15.000. Jadi kali 3 kali 4 udah kelihatan kali yang ngasih 20. 1.500 bakso dapat nggak? Moses, cilung berapa? 1.000. Ada 1.000 kan? 1.000 cilung. Kalian puasa sehari 1 cilung. Nih, orang Parisi ini memberikan per-10 dari segala penghasilan itu. Saya kan belum penghasilan. Memang kalian belum penghasilan, tapi kalian dapat uang. Kalian dapat jajan. Apalagi yang sudah bekerja itu udah tercatat di Alkitab. Ya. Orang Parisi ini berdoa dalam hati. Dalam hati berarti dia tidak sombong di mata manusia. Kenapa? Karena yang didoakannya itu benar. Karena yang didoakannya itu nyata. Mereka ini Farisi ini berpuasa, benar-benar berpuasa. Ditanyain ayat kitab Alkitab tahu, kitab Taurat tahu. Bahkan kita aja belum tentu. Kasih persembahan, kasih sumbangan. Dia berdoa dengan benar. Ya, silakan masuk. Koko siapa? Abang siapa? Mari. Iya, namanya Jeffrey ya. Ayo, didamping Jeffrey. Jauh-jauh dari Patrol. Ya, dari Patrol ya. Selamat datang. Nah, sama kita beribadah bersama. Ya, kembali lagi. Doa Farisi ini yang dia doakan itu benar, kenyataan, bukan omdo. Ya, dia berbicara sombong, berbicara tinggi, itu benar. Memang dia lakukan, bukan hanya ngomong saja. Tuhan, saya ini udah berdoa, Tuhan. Berdoa makan doang, kata Tuhan. Buat apa? Apalagi kalau seumur kalian nih, udah, saya yakin dan percaya kalian akan merasa tersaingi kalau ada yang rival kalian melebihi kalian, ya kan? Paham, Feby? Paham nggak? Nih, temanku udah pakai handphone baru, masa aku belum siap? Nanti tenang, mama saya akan beliin habis Natalan, habis tahun baru saya pakai handphone baru. Belum ada barangnya, sudah ngomong. Tapi orang Farisi ini benar apa yang dia doakan, nyata yang dia lakukan. Ya, sama juga dengan pemungut cukai ayat ke-13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa." Ini berdoanya benar nggak? Benar. Dia mengakui bahwa dia ini orang berdosa. Pemungut cukai kenapa dianggap berdosa? Karena dia bekerja sebagai angkat dari penjajah Romawi yang akan memeras setiap rakyat, ya, terutama bangsa Israel, bangsanya sendiri. Makanya disangka atau dianggap pemungut cukai itu berdosa. Nah, jadi sudah paham di sini? Sudah mengerti? Jadi menurut kalian mana yang doa yang benar? Ya. Kalau menurut saya dua-duanya benar, sesuai dengan
kenyataan. Ya, mereka berdua-duanya berbicara sesuai dengan kenyataan, dengan kehidupan mereka masing-masing. Yang satu memang berjalan dengan aturan agama, yang satu memang mengakui dia berdosa. Tetapi di hadapan Tuhan akan berbeda. Di hadapan Tuhan kita berdoa akan berbeda, walaupun itu kenyataan. Ya, orang Farisi itu nyata benar. Dia ke gereja seminggu 7 kali, benar. Tapi hanya menjalankan aktivitasnya. Dia ke gereja. Tidak ada kesungguhan hati yang Tuhan mau. Ya, seperti kalian ke pemuda remaja ini, berangkat karena mau deket Natal. Betul? Enggak, saya mau rajin sampai Natal berikutnya. Amin. Amin. Nah, di dalam doa Tuhan yang membedakan. Kalau kita manusia, mereka semua doanya benar. Tetapi di dalam doa, ya, Tuhan yang akan membedakan. Tuhan punya cara pandang dalam hidup kita. Dalam doamu, ya, dalam doamu, dari tadi saya dia kasih tunggu aja baca Alkitab. Yang lainnya udah ke saya. Arjuna aja udah kasih tunggu aja dari tadi. Saya biarin aja. Ayo baca Alkitab, khusus banget. Ya, ke gereja. Kalau main ke gereja main HP pulang aja. Saya tegaskan. Buat apa kalian ke gereja main HP? Ya. HP saya dua-duanya di situ tuh. Ini kalau minggu juga tablet saya taruh di rumah. Kadang orang ngebel saya, polisi yang ngebel minta judul sampai jam 11 siang baru saya balas. Karena hari itu saya ibadah, saya nggak mau diganggu. Kalian ibadah cuma berapa jam? 24 jam kalian bisa bermain HP. Saya marahin Acam, marahin Excel untuk masalah HP. Belum saya banding aja, karena udah dimarahin udah berhenti. Ya, kenapa sih dia di gereja itu harus lihat HP? Saya bingung loh. Kadang saya bingung. Saya kemarin lihat TikTok siapa ya, yang lagi naik daun para haji. Ya, kalau BTS nyanyi lagunya apal semua. Ya, kalau Blackpink semua apal lagunya. Ya, tapi bayarnya lagu gereja kudu baca teks. Benar? Benar? Kalau BTS bayarnya di gereja kuatku, malah dia main HP. Saya bilang soal itu akan mempengaruhi kalian nanti. Saya ribut terus sama Aceh. Kemarin aja bro, saya berantem sama Aceh di depan. Tanya aja, suruh doa nggak maju, nggak masuk. Alasannya ini buka mati. Saya bentak dia di depan, ada orang makan tuh di Cenghar situ. Masuk, berdoa. Waktunya berdoa. Kalian di sekolah, waktu guru ngajar, kalian main-main, guru marah nggak? Marah. Lempar apa? Kapur. Lempar apa? Menghapus. Masih mending kalau buat saya nih, saya khotbah kalian ngantuk. Benar. Kenapa? Karena berarti khotbah saya nggak menarik, khotbah saya nggak lucu, khotbah saya itu bikin kalian pusing. Daripada kalian fokus ke HP. Ya. Kenapa? Kalau kalian ngantuk, pusing, kalian mencerna berarti. Oh tadi itu apa ya? Udah lama, ya ngantuk. Susah aja.
kembali ke firman Tuhan. Hargai waktu kita beribadah. Ya. Tuhan itu senang dihargai. Ya. Tuhan itu senang dipuji. Tuhan itu senang disembah. Kata itu memang keharusan kita datang ke gereja itu untuk mengucap syukur kita, untuk mengucap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Dua orang ini, Farisi dan pemungut cukai, mereka dalam doanya. Ya. Sedangkan yang dikatakan oleh pemungut cukai itu di dalam hatinya. Orang lain nggak lihat, ya. Bahkan Alkitab berkata apa yang belum terucapkan, apa yang tidak dipikirkan, apa yang tidak dipandang, itu Tuhan sediakan. Jadi teman-teman kalau usah minta sama Tuhan, Tuhan sudah tahu keperluan teman-teman. Tuhan sudah menyediakan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman. Ya, jadi saya bingung kalau ada orang Kristen yang nggak bisa berdoa. Ditunjuk berdoa, jangan. Ditunjuk berdoa, Tuhan Yesus. Kalian anak remaja, umur kalian paling muda berapa? 11? 12? Paling muda ya? Kecuali Excel sama Moses. Moses sama Moses aja udah lancar berdoa. Ya anak pendeta. Di seberang teman kalian itu udah berapa jus alpukat, jus melon, iya kan? Apa TH harus hafal, walaupun nggak tahu maknanya. Kalian cuma pakai bahasa Indonesia. Tuhan Yesus, kenapa? Karena nggak biasa berdoa. Itu biasanya main HP, sama bercanda-canda. Oh, suara saya jadi gitu ya. Ya. Orang seberangnya itu berdoa sampai susah mereka menghafalkan. Ya. Pagi apa, siang apa, sore apa, ini berapa kali. Kalian cuma tutup pintu, kunci pintu, ya, duduk lipat tangan, menyembah Tuhan, nyanyi, pilih lagu yang enak buat kalian. Jangan lagu BTS, ya, jangan lagu TikTok. Kalau lagu TikTok, apa yang paling terkenal? Saya catat kemarin. Aku sudah tak marah. Nyanyi semua. Excel aja sampai apa dari A sampai B, sampai C sampai AB. Ya sudah, apa nggak salah? Enggak. Apa? Kenapa? Karena biasa didengar. Tapi kalau doa, nah, di sekolah minggu, sekarang siapa yang tamatan SD kan? Setiap hari doa Bapak kami. Sama kayak gitu berdoa itu. Mana lebih enak kita kalau berdoa ngobrol sama Tuhan. Habis nyembah, habis naikkan syukur ngobrol. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini aku sudah ke sekolah ngobrol. Teman aku tuh rese banget Tuhan. Masalah sepele itu Tuhan mau ikut campur. Walaupun dia sebenarnya udah tahu, aku udah tahu, tapi aku mau lu cerita sama gua. Jangan kamu cerita sama manusia. Ya. Coba kalian berdoa pakai bahasa Arab. Ada yang mau? Di sekolah minggu diajarkan berdoa. Ayo lipat tangan, ikutin tante berdoa. Saya juga sekolah minggu. Teman-teman, Tuhan Yesus, terima kasih. Nah udah SMP disuruh berdoa, kadang nggak bisa. Berarti bertanda bahwa kita nggak pernah berdoa. Kalau kita sering diulang dibiasakan,
Itu akan terbiasa. Ya, lama-lama yang tadinya kalian hanya berdoa 5 menit naik jadi 10 menit, naik jadi 15 menit. Ya, kalian tadi berdoa berangkat ke sekolah Tuhan Yesus, Excel mau berangkat sekolah, lindungi, haleluya, amin. Tapi karena diulang-ulang, ada pemikiran baru dari Tuhan di otak. Tuhan Yesus, Excel mau berangkat sekolah, lindungi perjalanan Excel, berkati Excel di sekolah, jadikan Excel anak yang baik, berikan Excel hikmat di sekolah, supaya Excel mengerti pelajaran yang dipelajari. Haleluya, amin. Kalau diulang-ulang seperti itu akan nambah lagi. Tapi kalau nggak pernah, ya nggak akan pernah bisa. Ya. Dalam doa, ya, dalam doa, janganlah kita sombong. Nah, pemungut cukai ini, dia rendah hati mengakui dia berdosa. Tetapi Farisi, ya, dia mengakui bahwa dia itu bisa. Dia itu yang melakukan semuanya. Dia itu nggak butuh Allah. Allah itu hanya buat dia laporan. Tuhan, saya udah ini, saya udah ini, saya udah ini. Jadi Allah itu seperti bos, ya, bukan yang menciptakan dia. Dia yang mengatur ke Allah. Nah, makanya Allah tidak suka. Makanya orang yang tinggi akan direndahkan oleh Tuhan. Ya. Mazmur 143 ayat 2. Sebentar lagi kok. Mazmur 143 ayat 2. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak ada seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Ini adalah doa Daud waktu dia minta pertolongan. Daud itu siapa? Ada yang kenal? Yang jualan cilok pada. Apa jualan nasi goreng? Mang Daud. Tahu Daud siapa di Alkitab? Dia adalah raja. Raja itu berarti dia puasa, dia punya semuanya, dia punya tentara, dia punya kekayaan. Tapi Daud apa? Mengakui, janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini. Daud itu tidak mau bikin persoalan dengan Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang menciptakan dia, Tuhanlah yang menjadikan dia seperti itu. Demikian pun kita. Waktu kita berdoa, waktu kita di dalam kehidupan, akuilah Tuhanmu. Bukan kau sendiri dengan hidupmu sendiri, dengan sekolah, dengan pekerjaanmu, ya, dengan main-mainmu. Di antara yang hidup, tidak ada seorang pun yang benar di hadapan orang pemungut cukai ini membenarkan dirinya, ya, sesuai dengan aturan agama. Secara manusia, orang Farisi ini benar, taat, ya, kayak Maria Hermawan nih. Kelihatan temennya tuh, Maria tiap Sabtu berangkat ke gereja ya, tiap minggu saya lihat di gereja situ ya. Orang pasti bilang apa? Maria benar. Tapi yang tahu benar sesungguhnya yaitu Tuhan. Maria itu benar-benar ke gereja untuk Tuhan apa untuk absen? Untuk nyari nilai, ya, atau untuk hanya absen ke om tante gembala, atau hanya untuk makan gratis, ya. Berbeda dengan pemungut cukai, ia menyadari kepada dirinya sebagai orang berdosa, ya, yang tak kaya habis, ya.
Cek. Ya. Yang tak layak menghadap Allah. Ya. Dia merasa dia berdosa. Kalian ingat penjahat yang disalib oleh Tuhan Yesus? Salah satunya berkata, saya ini orang berdosa. Kalau orang yang disalib itu, ya, pada zaman dulu itu kejahatannya itu udah melebihi dari kejahatan. Ya. Tetapi orang yang disalib itu ada yang mengakui, ya, bahwa dia itu berdosa. Ingatlah aku jika engkau di Firdaus. Sama dengan pemungut cukai ini, bahwa dia merasa berdosa dan dia minta ampun. Dan apa yang dijawab? Lukas 18 ayat 14. Lukas 18 ayat 14. Lalu Yesus mengancam dia dan berkata, ayat 14 itu bukan nih. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Ya, cara pandang Tuhan kepada manusia itu berbeda dengan cara pandang manusia ke manusia. Di mata manusia, engkau bisa berkata baik. Saya udah cas semua. Cek, ya. Di mata manusia bisa kok dianggap baik, tetapi di mata Tuhan belum tentu. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan. Saya sudah pemain musik dan singer untuk maju ke depan. Kita angkat pujian.
Berikan hatimu untuk Tuhan. Kalau ingin kau selamat, berikan hatimu untuk Tuhan. Kalau ingin kau sukses, jangan kau berikan hatimu ke dalam dunia ini. Kau akan jatuh dalam kebinasaan. Jangan kau berikan hatimu kepada dunia ini. Kau akan jatuh dalam keterpurukan. Fokuslah kepada Tuhanmu. Fokuslah kepada Penciptamu. Karena Dia begitu baik. Dia sangat baik. Mulailah belajar untuk membuka hatimu kepada Tuhan. Jangan hanya bermain-main. Jangan hanya menghabiskan waktumu untuk hal-hal yang tidak perlu. Lebih lagi kesungguhan hatimu kepada Tuhan. Lebih lagi taat kepada Tuhan. Lebih lagi setia kepada Tuhan. Karena ada sesuatu yang akan menanti engkau. Ada harapan yang indah ada di dalam masa depanmu. Ada sesuatu yang lebih besar lagi ada di dalam masa depanmu. Asal engkau melangkah bersama dengan Tuhan. Kita pujian ini kembali. Haleluya Yesus, selidiki aku. Kami sudah diingatkan kembali melalui firman Tuhan untuk kami tetap sungguh-sungguh di dalam Engkau, melakukan segala apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Mungkin seringkali kemalasan datang, mungkin seringkali Tuhan kemarahan datang, mungkin seringkali kelemahan capek itu datang ketika kami harus berdoa, ketika kami harus membaca firman Tuhan, ketika kami harus berpuasa, ketika kami harus bergereja. Mungkin dan kebosanan-kebosanan itu hadir Tuhan. Tetapi pada saat ini Tuhan, bangkitkan kembali semangat kami di dalam Engkau. Roh Kudus ajari kami. Roh Kudus masuklah dalam hidup kami, membimbing kami, memberikan kami pengertian sebagaimana Engkau menjadi Allah kami. Kami pun menjadi umat-Mu yang setia, umat-Mu yang mau senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak remaja, pemuda, bahkan ada orang-orang tua yang ikut beribadah pada saat malam hari ini Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami aman di dalam lindungan Tuhan. Kami berbakti, beribadah, mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Karena di dalam kami beribadah Tuhan, pulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk para pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani-Mu, baik WL Singer, pemain musik LCD Tuhan, bahkan Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Kau yang berdiri di hadapannya menjadi
berikan urapan yang baru, berikan Tuhan keberhasilan dalam setiap usaha pekerjaan pelayanannya, istri dan anak-anaknya diberkati Tuhan. Biar Bapak Dedi tarikan boleh Tuhan rasakan kebaikan Tuhan dalam pelayanan ini, memberkati seluruh pemuda remaja yang sudah hadir Tuhan. Bahkan kami bersyukur untuk hari ini Tuhan mendatangkan kembali saudara kami seiman pemuda dari patrol Tuhan. Engkau memberkati biar dia boleh setia iring akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau sebentar sebelum kami pulang, kami mau latihan Natal, juga kami mau Tuhan Yesus menghadapi segala sesuatunya ya Tuhan. Berikan kami kemampuan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pemuda remaja dikasih Tuhan, angkat hatimu di hadapan Tuhan, angkat tanganmu sebagai tanda menyerah diri kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerahi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulang engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibadah sudah selesai.